Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wassalatu wassalam ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk duduk di majelis ilmu, belajar sama-sama mempelajari akidah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan juga hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah kepadaku. Nah, sekarang ketika kita di dunia, kita belajar untuk beribadah seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan lalu kita telah membahas tentang muqaddimah tentang tawassul, yaitu menjadikan perantara di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah membahas macam-macam tawassul. Tawassul itu ada dua, tawassul yang disyariatkan, al-masyru', at-tawassul al-masyru', tawassul yang disyariatkan, dan yang kedua adalah at-tawassul al-mamnu', yang dilarang. Dan pada pertemuan lalu di halaman 47 dari kitab Ushulul Iman, kita sudah membahas tentang tawassul yang disyariatkan. Itu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala katakan, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang terbaik, terindah. Ya, fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian dengannya. Sekarang kita masuki tawassul yang kedua yang disyariatkan, yaitu at-tawassulu ilallahi bi'amalin salih. Tawassul kepada Allah dengan amalan saleh. Qama bihi al-'abdu, yang telah dikerjakan oleh seorang hamba. Ka'an yaqula, seperti dia mengatakan, Allahumma, ya Allah, biimani bika, dengan keimananmu, dengan keimananku kepadamu, saya minta ini, misalkan, wa mahabbati laka, atau wa bi mahabbati laka, dan dengan kecintaanku kepadamu, wattiba'i li rasulika, misalkan seperti ini, wattiba'i li rasulika,
dan aku mengikuti Rasulmu, ighfirli, ampunilah aku. Au yaqul, atau mengatakan, Allahumma inni as'aluka, ya Allah sesungguhnya aku as'aluka memintamu, bihubbi dengan kecintaanku, linabiyyika kepada nabimu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa imani dan imanku bihi kepadanya, antufarrija anni agar engkau melapangkan untukku. Au an yadhkura ad-da'i, atau seorang dai mengingat amalan salihan, amal yang saleh, dza malin yang memiliki bal, ya, memiliki hal yang dianggap penting, qama bihi yang telah dia kerjakan, fayatawassalu bihi ila rabbih, kemudian dia gunakan untuk bertawassul, jadikan sebagai perantara kepada Rabbnya. Kama fi qissati ashabil ghar, sebagaimana di dalam kisah orang-orang yang terkurung dalam goa, ats-tsalatsah yang jumlah mereka ats-tsalatsati, yang jumlah mereka 3 orang, allati sayaridu dzikruha, yang akan ada penyebutannya. Baik. Ini maksudnya apa? Tawasul yang kedua ini, kita punya amalan. Misalkan puasa Nabi Daud, ya kan? Atau sholat malam rutin, misalkan dengan witirnya 11 rakaat tanpa putus-putus kecuali sakit, misalkan. Atau misalkan kita punya ibadah sedekah yang kita mengorbankan diri kita. Artinya misalkan kita punya misalkan 100 juta, ya kita tinggalkan 5 juta saja, 95-nya kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita di Suriah, di Gaza misalkan. Nah, kemudian begitu pula amalan mengurus orang lain, mengurus anak yatim misalkan. Intinya amalan-amalan yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, amalan-amalan yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita sebutkan di dalam doa. Ya Allah, saya dulu pernah bersedekah 95 juta, padahal harta saya tinggal 5 juta setelah itu. Ini karena mengharapkan wajah Engkau, maka kabulkanlah permintaanku sekarang ini, yaitu ini. Ya. Contohnya lagi, seorang yang pernah puasa Daud, ya Allah, saya sudah 10 tahun puasa Daud dan saya belum meminta apapun dengan permintaan yang khusus. Maka dengan puasa Nabi Daud saya tersebut, ya kabulkanlah permintaanku, yaitu saya ingin seperti ini. Jadi apa? Menyebutkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala amalan soleh yang pernah kita lakukan dan kita jadikan wasilah perantara untuk berdoa. Maka di sini masyru', disyariatkan. Berarti kita juga harus memperhatikan di dalam diri kita ini, khudhu minal a'mali ma tutiqun. Kerjakanlah dari amalan-amalan yang kalian sanggup kerjakan. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak akan bosan, maksudnya tidak akan memutus catatan amal. Hatta tamallu, sampai kalian sendiri yang merasa bosan untuk beramal.
Jadi kita pilih amalan-amalan. Yang pertama, amalan wajib tentu kita harus kerjakan. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, berzakat, ya, kemudian haji. Kewajiban-kewajiban kita lakukan. Jahit. Nah sekarang begitu pula amalan-amalan sunnah. Apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita usahakan mengerjakannya. Contohnya sholat malam, tidak sanggup 11 rakaat atau kurang atau lebih dari itu, maka kita mungkin mengerjakan 3 rakaat saja atau 5 rakaat saja. Ya, kemudian sholat qobliyah, ba'diyah kita kerjakan. Apa yang menjadi rutinitas dari ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita kerjakan juga. Sedekah, kita juga kerjakan sedekah. Nah, tetapi sangat sulit illa man yarhamuhullah, ya, bisa melakukan seluruh amalan dengan menjadi amalan yang terbaik. Maka kita pilih apa yang mudah bagi kita. Contohnya setelah mengerjakan amalan-amalan tersebut, ada amalan yang kita pilih, yaitu kita menuntut ilmu. Bersungguh-sungguh kita menuntut ilmu. Sebagaimana kata para ulama, talabul ilmi afdalul a'mal in salahatin niyah atau in salahatun niyah. Menuntut ilmu itu sebaik-baik amalan jika niatnya benar. Jika niatnya apa? Benar. Ya, begitu pula menuntut ilmu di waktu malam itu lebih baik daripada banyak sholat malam, sholat sunnah di waktu malam. Tetapi bukan berarti kita meninggalkan seluruhnya. Maksudnya apa? Orang yang menuntut ilmu, kemudian mengajarkan ilmu, dia menjadikan itu sebagai amalan solehnya yang dia bisa banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang tidak mampu, mungkin mencari cara lain, yaitu cari, misalkan saya mau puasa Daud, karena dia adalah puasa yang terbaik. Maka bertahun-tahun tidak pernah putus dari puasa Daud, puasa sehari, buka sehari, terus seperti itu. Puasa Daud terus menerus seperti itu. 5 tahun, 10 tahun, kalau sanggup ya, insya Allah. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Bisa tidak semua orang melakukan itu? Tidak semua orang. Terkadang kalau misalkan badannya yang besar, yang suka makan, berat kalau mau puasa Daud, ya enggak? Atau badannya kurus tapi cacingan, tapi apa? Enggak gemuk-gemuk, makan banyak pun enggak gemuk-gemuk. Ada enggak yang seperti itu? Makan banyak tapi enggak gemuk-gemuk. Sulit puasa dia, harus makan. Ya, maka kita katakan berarti dia tidak bisa puasa Daud. Ambil amalan yang lain. Contohnya orang kaya. Mungkin yang mudah baginya adalah bersedekah di jalan-jalan kebaikan. Dia punya harta, bersedekah malah ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah malah ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia mungkin mencari keutamaan dengan apa? Bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sibuk bersedekah. Dia jadikan itu sebagai amalan yang dia banggakan. Bersedekahnya banyak, misalkan dia sengaja bersedekah sendiri tanpa diketahui oleh orang lain. Sedekah secara sembunyi. Bahkan istri pertama, kedua, ketiga, keempatnya nggak tahu. Kan gitu, Plin. Ya. Wajar nggak orang kaya punya istri 4? Wajar ya, Bu ya?
Gimana Bu? Kita katakan cari, berarti dia untuk bersedekah itulah pintu kebaikannya, ya kan? Begitu pula orang yang misalkan di daerah yang masih berjihad disyariatkan di sana. Contohnya misalkan polisi atau tentara berjaga-jaga di daerah OPM, daerah perbatasan, organisasi Papua Merdeka, itu antara hidup dan mati. Banyak PNS, guru, perawat, bidan dikirim ke sana, nggak sampai 2 minggu kabur. Kenapa? Kenapa? Baku tembak antara hidup dan mati. Jadi yang bisa bertahan di sana polisi dan tentara yang memang mereka bersenjata. Nah, coba dia rela meninggalkan keluarganya di Jawa, di Sumatera demi untuk menjalankan tugas menjaga di perbatasan dengan gaji yang tidak besar. Dengan gaji yang tidak besar. Keutamaan apa tidak itu? Keutamaan tidak. Keutamaan, belum tentu ada yang sanggup untuk melakukan itu. Ya, karena hidup itu hidupnya antara hidup dan mati. Maka kita katakan itu bisa dia banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa. Paham ya? Ini memang menggunakan amalan soleh, kita sebutkan dulu, kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yadullu ala masyru'iyyatihi qauluhu ta'ala, yang menunjukkan akan disyariatkannya hal ini adalah perkataan Allah taala, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Alladzina yaqulun, orang-orang yang mengatakan rabbana, wahai Rabb kami, innana amanna, sesungguhnya kami telah beriman, faghfir lana, maka ampunilah dzunubana, dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan jauhilah kami azab neraka. Mana tawasulnya di situ? Mana tawasulnya? Perkataan mereka innana amanna. Ini tawasulnya dengan keimanan. Tawasulnya dengan keimanan. Permintaannya apa? Faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ini permintaannya. Kemudian wa qauluhu ta'ala rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Coba lihat. Di sini rabbana, wahai Rabb kami, amanna, kami telah beriman, bima anzalta, dengan apa yang engkau turunkan, wattaba'na ar-rasula, dan kami telah mengikuti rasul, faktubna ma'asyahidin, maka tuliskanlah kami bersama orang-orang yang mati syahid, ya, atau ma'asyahidin, bersama orang-orang yang bersaksi, bersama orang-orang yang bersaksi, maksudnya diterima persaksiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini apa tawasulnya? Kami beriman dengan apa yang kau turunkan. Kemudian yang kedua apa? Ittiba'ur rasul, mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan atau bukan itu? Ya, amalan. Itu termasuk amalan. Wa min dzalika ma tadammanathu qissatu ashabil ghar ats-tsalatsa. Dan di antaranya adalah apa yang terkandung dalam kisahnya orang-orang yang masuk goa, 3 orang jumlahnya,
penghuni goa atau orang yang terkurung di dalam goa. Kama yarwiha Abdullah bin Umar, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa anhuma? Karena bapaknya adalah sahabi, yaitu Umar bin Al-Khattab. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama thalathatu nafarin mimman kana qablakum yamshuna id asabahum matar. Ketika ada 3 orang mimman kana qablakum, yang hidup sebelum kalian, yamshuna, mereka berjalan bertiga, id asabahum matar, ternyata mereka terkena hujan, fa'awau ila gharin, akhirnya mereka pun berlindung di goa. Kemudian fantabaqa alaihim, ya. Kemudian atau fantubiqa alaihim, maksudnya apa? Dalam riwayat lain disebutkan maksudnya as-sakhratu, ya, saddat al-ghar, bahwasanya batu besar menutup apa? Menutup goa, ya. Fantubik atau fantobak, dia itu menutup plek, tidak ada celah, itu intobak, menutup tidak ada celah. Faqal ba'duhum li ba'din, berkatalah sebagian mereka kepada sebagian yang lain, innahu wallahi ya haula, sesungguhnya demi Allah wahai kita ini, ya, la yunjikum illa sidq, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian kecuali kejujuran. Falyad'u kullu rajulin minkum bima ya'lam annahu qad sadaqa fihi, maka berdoalah setiap orang, kullu rajul, setiap orang dari kita berdoa, ya, bima ya'lam, dengan apa yang diketahui, annahu, bahwasanya dia qad sadaqa fihi, telah jujur di dalamnya, maksudnya di dalam beramal betul-betul ikhlas, jujur karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Faqala wahidun minhum, ya, faqala wahidun minhum, berkatalah seorang dari mereka, Allahumma in kunta ta'lamu, ya Allah, jika engkau tahu, annahu, bahwasanya, kana li ajir, dulu saya memiliki ajir, orang yang dibayar, ajir orang yang disewa atau orang yang dibayar, amila li ala faraqin min aruz, dengan bayaran 1 faraq dari beras, 1 faraq dari beras, ya. Faraq itu 3 asu', 3 sa', 3 sa'. Jadi dia kalau misalkan sa'-nya itu 2,1 atau 2,5, kalau 2,5 berarti 7 kg. Kalau dia dikalikan 2,1 berarti 6,3 kg. Jadi antara 6 sampai 7 kilo lah, seperti itu. 6 sampai 7 kilo beras. Dan ini juga menunjukkan bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sudah mereka mengetahui ada yang namanya al-aruz. Ya enggak? Dengan dalil ini Nabi pun mengetahui apa itu al-aruz. Cuma kalau riwayat Nabi makan al-aruz, yaitu nasi beras, itu kita tidak mendapatkan.
fadhahaba wa tarakahu, dan orang itu pergi dan meninggalkannya. Maksudnya belum mengambil upahnya. Wa anni amadtu ila dzalikal faraq fa zara'tuhu. Kemudian saya sengaja meniatkan dari faraq itu, dari 3 sa' dari beras tersebut, fa zara'tuhu, saya kembangkan dia, fasara min amrihi, sehingga jadilah dia, anni ishtaraitu minhu baqaran, saya bisa membeli, saya kembangkan, ya, saya kembangkan sehingga dia menjadi 1 bakor. 1 apa? Apa bakor? Sapi, ya. Fasaqaha, lain mana sih? Bakor fa innaha minal faraq, sesungguhnya itu adalah hasil pengembangan dari faraq tersebut, dari 3 sa' dari apa? Dari rus tadi. Taib. Ini kisahnya memang kalau antum mau lihat lebih lengkap, antum bisa lihat di mana, di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Taib. Bentar. Kemudian di dalam riwayat, orang itu datang, ya, orang itu datang, ittaqillah wa'atini ajri, bertakwalah kamu kepada Allah dan berikanlah saya upahnya, wala tazlimni, jangan kamu zalimi aku. Faqultu, saya pun mengatakan, intaliq ila dzalikal baqar, ya, pergilah ke bakar itu, ke sapi itu, wa ra'iyaha, dan juga yang mengembalanya, fakhudha, ambillah dia. Taib. Faqal ittaqillah wala taskhar bi, bertakwalah kamu kepada Allah, jangan mengejek aku, jangan main-main gitu ya. Faqultu inni lastu askharu bika, sungguhnya saya tidak mengejekmu, tidak sedang mencelamu. Ya, akhirnya dia pun pergi membawa, ya, bakor tersebut, membawa apa, bakor sapi tersebut. Subhanallah. Senang nggak kira-kira seperti itu? Dari cuma 7 kilo atau 6 kilo menjadi satu sapi. Masya Allah. Akhirnya dia menganggap ini mudah-mudahan menjadi amalan soleh untuk orang yang mengembangkannya, ya kan? Akhirnya apa? Beliau berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika min khasyatik." Jika engkau tahu bahwa saya melakukan itu karena takut kepadamu, fa farrij 'anna, ya, berikanlah kami jalan keluar. Fansakhat anhum as-sakhratu. Akhirnya terbukalah sedikit, ya, batu besar itu. Faqala al-akhar, dan berkatalah orang yang kedua, Allahumma in kunta ta'lam, jika engkau mengetahui annahu kana li abawan syaikhan kabiran, saya memiliki 2 orang ayah ibu yang sudah tua, wa kuntu atihima kulla lailah, dan saya setiap malam mendatangi beliau berdua, bila badi ghanamin li, dengan susu apa ghanam?
kambing. Fa abta'tu alaihima lailatan. Ya, satu malam saya agak terlambat. Saya terlambat untuk mendatangi keduanya. Faji'tu wa qad raqada. Ternyata keduanya telah rukud, telah raqada, telah tidur. Telah tidur. Wa ahli wa iyali yatadaghawna minal ju'. Sedangkan ahli itu istriku, wa iyali dan orang-orang yang aku tanggung, yatadaghawna minal ju', mereka berteriak kelaparan. Teriak-teriak kelaparan, apalagi anak lapar ya. Lapar. Kalau antum ada nggak teriak-teriak kayak gitu? Paling sampai terlambat sedikit aja ya. Pernah nggak terlambat sampai maghrib? Nggak pernah. Masya Allah. Ya, kadang kita harus merasakan ujian agar bisa merasakan kenikmatan. Ya enggak? Masya Allah. Fakuntu la asqihim hatta yashraba abawaya. Dan saya tidak memberi mereka minum sampai kedua orang tua saya meminumnya terlebih dahulu. Coba lihat adabnya. Orang tuanya terlebih dahulu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, baru memberikan kepada orang-orang yang ditanggungnya. Fakarihtu an uqidhahuma. Saya takut membangunkan keduanya. Wa karitu an ada'ahuma. Ya. Wa karitu an ada'ahuma. Saya benci, saya tidak suka jika membiarkannya. Fayastakinna li syurbatihima, sampai keduanya itu ya meminumnya. Falam azal antazir hatta tala'al fajr. Senantiasa saya itu menunggu beliau berdua bangun sampai terbit fajar. Fa'in baru diminumkan setelah terbit, baru apa? Diberikanlah susu kambing tersebut, kemudian minum. Ayolah ikhwan, ini juga menjadi pelajaran untuk kita bahwasanya di zaman dahulu itu orang ada yang hidupnya untuk bertahan hidup saja. Ya enggak? Emang enggak ada roti? Emang enggak ada yang lain? Ya enggak ada, untuk dimakan enggak ada. Makanya ketergantungannya hanya pada susu kambing. Dan kita tahu kan sendiri bagaimana susu kambing itu banyak seperti susu sapi atau tidak? Tidak seperti susu sapi. Kalau sapi banyak, dia bisa berliter-liter. Ya kan? Makanya kita katakan kalau membaca kisah-kisah seperti ini, maka kita akan banyak bersyukur dengan segala kenikmatan. Makan berlebih, nasi, ya kan? Ya enggak? Satu butir nasi itu sangat berharga. Makanya jangan kita menyia-nyiakan makanan. Jangan kita sia-siakan makanan. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika min khasyatik. Apabila engkau tahu bahwasanya itu saya lakukan karena takut kepadamu, fa farrij 'anna, maka berilah kami jalan keluar. Fansakhat anhum as-sakhratu. Akhirnya terbukalah sedikit batu besar tersebut. Hatta nazaru ila sama, sampai mereka bisa melihat kemana? Ke langit. Faqala al-akhar, dan berkatalah yang ketiga, Allahumma in kunta ta'lam, ya Allah, sungguhnya jika engkau mengetahui, annahu kana li ibnatu ammin, sesungguhnya saya memiliki anak paman,
min ahabbin nasi ilayya, yang dia itu termasuk orang yang paling aku cintai. Ibnatu am. Apa terjemahannya? Anak paman itu apa? Sepupu. Boleh nggak nikahi sepupu? Boleh nggak? Dulu pernah saya punya murid. Jadi sepupunya mondok, dia juga mondok, seangkatan. Nanya, tiba-tiba pada asar nanya ke saya, Ustadz Khalid belum masuk waktu itu. Ustadz, kalau nikahi sepupu boleh nggak? Boleh, saya bilang. Kenapa? Alhamdulillah katanya. Alhamdulillah. Karena mungkin di daerah dia tuh sepupu itu kan masih saudara ya. Dibilang apa? Saudara. Masa nikah sama saudara sendiri. Tapi karena sudah, kalau bahasa kita kepalang cinta ya, sudah sangat cinta. Subhanallah. Jadi boleh kalau nikahi sepupu. Siapa? Baik. Tidak perlu nazar lagi kalau gitu ya. Dia itu wanita yang sangat saya cintai. Wa inni rawattuha an nafsiha fa'abat. Saya ajak dia, maksudnya untuk berzina. Ya, saya ajak untuk berzina. Fa'abat, dia pun tidak mau. Illa, kecuali an atiyaha bimi'ati dinar. Kecuali saya datang membawa 100 dinar. 100 dinar itu 5 kali nisab zakat emas. Berarti kalau zakat emas kan 20 dinar, 20 mithqal, 20 dinar. 20 dinar itu 85 gram emas. Nah, cobalah hitung sekarang emas berapa? 1,7 ya? Naik sekarang nih. 1,6, 1,7. Emas murni juta per gram. Toy. Jadi yang ustadz-ustadz yang mau nikah, ya belilah mahar segera, ya kan, Ustadz Aidil misalkan, beli mahar segera. Kenapa? Karena diprediksi emas bisa naik sampai 2 juta, gitu. Subhanallah. Lanjut. Jadi 5 kali 85 gram berapa jadi? 400 berapa jadi? 425 ya? 425 gram emas, hampir setengah kilo. Masya Allah, luar biasa. Akhirnya mau dikasihkan. Fatalabtuha, saya pun mencari 100 dinar itu. Coba bayangkan, saya cari 100 dinar itu hatta qadartu, sampai saya mampu. Fa'ataituha biha, akhirnya saya pun kasihkan dia itu 100 dinar. Fadafa'tuha, saya pun berikan dia uang tersebut ilaiha, kepadanya. Fa'amkanatni min nafsiha, kemudian dia pun, sepupu saya itu pun membiarkan saya menyerahkan dirinya, maksudnya untuk berzina. Falamma qa'adtu baina rijlaiha, setelah ketika saya, aduh ini duduk di antara keduanya, kedua kakinya, aduh jangan dibayangin ya. Faqalat, beliau mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, la tafudda al khatam, janganlah kamu
memasukkan al-khatam cincin illa bihaqqi, kecuali apa? Dengan haknya. Karena takut kepada Allah, faqumtu, saya pun berdiri, wa taraktul mi'a dinar, saya pun tinggalkan ya 100 dinar itu saya tinggalkan. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika min khasyatik fafarij anna. Jika engkau tahu saya itu melakukan karena takut kepadamu, maka lapangkanlah kami, bukakanlah untuk kami jalan keluar. Fa farrajallahu anhum fakharaju. Akhirnya pun mereka Allah bukakan untuk mereka dan mereka pun keluar. Rawahul Bukhari, dan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Taib. Nanti insya Allah kita ambil faedah sedikit dari hadis ini setelah adzan Isya. Silakan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar,
Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Nah, di sini ya ikhwan, kita bisa melihat berbagai macam amalan yang beliau gunakan. Ya, seperti bagaimana berbakti kepada kedua orang tua dan lebih mengutamakan mereka dari keluarganya. Taib. Dan ini dicatat sebagai amalan soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya seperti mengembangkan harta al-ajir tadi, orang yang dibayar tadi, bayarannya dikembangkan. Yang mana seandainya dia hanya membayar faraq dari aruz tadi, ini namanya hadithul faraq, ya. Minal aruz. Sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan, tapi hadisnya dilemahkan oleh para ulama. Tambahannya, manis atajizuna, apakah kalian merasa lemah? Antaf'alu kama fa'ala sahibu faraqin minal aruz. Apakah kalian mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh sahibu faraq minal aruz? Kemudian diceritakanlah tentang 3 kisah ini. Taib, Allah alam bissawab. Nah, di sini dibilang dalam orang yang pertama ini mengembangkan harta sehingga menjadi banyak. Ini amalan soleh atau bukan? Amalan soleh. Kemudian termasuk juga amalan soleh adalah meninggalkan yang haram di saat mampu untuk melakukannya. Dan ini yang dilakukan orang yang ketiga. Ya, jangan hanya melihat beliau memberikan 100 dinarnya, tetapi melihatlah bagaimana beliau meninggalkan sesuatu yang haram. Berarti meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tercatat sebagai apa? Pahala. Begitu pula seperti itu. Kalau kita meninggalkan yang haram, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka betapa banyak yang itu menjadi pahala untuk kita. Yang permasalahannya ya ikhwan, kita tidak akan mendapatkan pahala tanpa kita niatkan. Untuk sesuatu yang diharamkan, itu kita tidak mendapatkan pahala dari meninggalkannya sampai kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ya Allah, saya berada di pondok pesantren, ya kan, saya meninggalkan ikhtilat, saya meninggalkan campur baur dengan yang bukan mahram, saya nanti cubit-cubit. Kan gitu kan, kalau di sekolah umum kan kadang tanpa ada batasan. Subhanallah, kadang duduknya bareng. Ya. Kita niatkan, ya Allah, saya tinggalkan sekolah di sekolah umum karena Engkau ya Allah. Dapat pahala enggak? Dapat pahala insya Allah. Seperti itu. Ya Allah, saya sengaja menghafal Al-Quran. Kenapa? Saya punya hobi naik motor. Nanti saya ketangkep juga. Ya enggak? Kemarin ketangkep ya? Berapa minggu ya? Berapa hari lalu? 100-an motor tuh ketangkep. Ya Allah, saya berada di pondok. Saya ini hobi saya motor. Nanti saya ikut balap-balapan liar.
ujung-ujungnya judi dan mati konyol, saya tinggalkan itu karena Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Pasang niat. Pasang apa? Pasang niat. Barulah menjadi pahala, dan banyak hal-hal yang diharamkan itu bisa kita tinggalkan. Makanya inilah perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Subhanallah. Jadi meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah itu termasuk amalan soleh. Dan ini bisa dipakai untuk tawassul, yaitu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengannya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Baik, silakan ada pertanyaan? Satu aja. Masya Allah. Izin bertanya, Ustadz, anak pernah lagi cemberut karena cemburu dan saya didatangi seorang. Dia membuat marah, yang mana dia menambah marah saya. Waduh. Saya pun mencelana dan ia mendoakan saya, Allah, semoga orang yang mencelaku tadi enggak 30 juz. Dan saya pun langsung tercengang dan saya mencari tempat mustajab dan saya berdoa agar membatalkan doa-doanya dengan bertawasul dengan amal soleh, yaitu puasa Senin, Kamis tanpa terputus dan tidak bermain demi menghafal Al-Quran, dan saya juga bergadang demi Al-Quran dihafal. Apakah ia dapat membatalkan doanya dan apakah itu perbuatan dosa? Yang pertama, mendoakan keburukan kepada sesama mukmin itu tidak boleh. Dan yang kedua, doanya belum tentu dikabulkan. Ya, doanya belum tentu dikabulkan. Oleh karena itu kita pertama, kalau kita melakukan kesalahan seperti kita mencela, yang pertama kali kita lakukan minta maaf, minta dihalalkan sampai dia ridho, ya, sampai dia ridho. Bagaimana agar dia memaafkan celaan kita? Saya teringat Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Dulu pernah, ya, ketika itu bulan puasa, beliau ada murid yang tidak hadir gitu kan, dan sempat terucap di lisan beliau, la'allahu na'im, ya. Akhirnya tersenyum kecillah para murid-murid di kelas beliau, dan ternyata yang dikatakan oleh beliau itu teman seangkatan saya di kuliah hadis. La'allahu na'im. Jadi membuat yang lain tertawa. Nah, setelah itu ternyata beliau merenung bahwa sepertinya saya melakukan kesalahan kepada orang yang digibahi itu. Ya. Akhirnya beliau ketika minggu depan mengajar bawa setumpuk kitab besar banyak. Mana si fulan, kata beliau. Ya, atardha anni, karena kami ceritakan tentang kamu seperti ini saya kasihkan ke antum buku ini. Kaget, ya. Dikasih bukunya Syekh, dikasih buku banyak, ya, ditunjukin buku itu ke saya dikasih Syekh Abdul Razak, kata lihat, ya, maafin nggak kamu gitu kan. Coba sama seperti itu, kalau kita sudah ini prasangka gitu, baru prasangka, dan beliau takut itu menjadi ghibah. Akhirnya apa? Beliau minta penghalalan dengan memberikan hadiah buku. Memberi hadiah buku kepada talib yang beliau katakan la'allahu na'im. La'allahu na'im. Subhanallah.
Jadi kita juga jangan, kalau kita menzalimi orang lain dengan celaan, jangan malu untuk minta maaf. Ya. Kemudian yang kedua, masalah mendoakan keburukan kepada orang lain itu belum tentu dikabulkan, kecuali orangnya dizalimi. Orang yang dizalimi itu doanya dikabulkan. Ittaqi da'watan mazlum. Berhati-hatilah terhadap doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laysa bainahu wa bainallah hijab, karena tidak ada antara dia dengan Allah penghalang. Maksudnya ada tool ya. Maksudnya apa? Itu dikabulkan insya Allah. Jadi bagaimana yang dilakukan? Minta maaf, kemudian berdoalah dengan sebaik-baiknya, dan boleh bertawassul ya. Seperti itu. Allah alam. Ada lagi yang nanya? Masya. Saya kan ingin bermanfaat bagi orang lain. Saya membuat sesuatu yang agar bermanfaat bagi orang lain, tapi di dalam hati saya ada niat lain, Ustaz. Bagaimana ini? Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Disitulah pentingnya terus kita melatih niat kita. Ma'alajtu syai'an asyadda min niyati. Sebagaimana sebagian salaf mengatakan, tidak ada yang paling berat untuk saya obati dari niatku. Dan teruslah kita belajar, teruslah kita beramal dan juga bermanfaat kepada orang lain, sampai seperti yang dikatakan oleh kaum salaf, talabna ilma li ghairillahi fa aba an yakuna illa lillah. Dulu kami menuntut ilmu bukan karena Allah, tapi dia enggan kecuali hanya untuk Allah. Berarti ilmu itu akan menuntun kepada ikhlas, kepada amal soleh, kepada ikhlas. Maka kita katakan terus ya, ketika kita ingin bermanfaat bagi orang lain, maka niatkanlah sebaik-baiknya apa yang kita niatkan, karena niat itu gratis, ya enggak? Berniat gratis enggak? Gratis. Dapat pahala enggak? Dapat. Kalaupun tidak jadi tapi niatnya serius, insya Allah tetap dapat pahala.